Tidak ada satu makhluk dan bahkan orang pun yang ada yang tadi Indri lihat. Berpikir macam-macam, akhirnya Indri kembali masuk dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mandilah Indri. Tapi bukan di situ aja. Indri yang kerap mengalami gangguan, yang tidurnya susah, kemudian dia selalu mendengar ada orang yang memainkan piring di dapur, bahkan ada orang suara yang berjalan di ruang tamu, membuat Indri semakin ketakutan. Dan dengan meminta izin ke kedua temannya, akhirnya Indri memutuskan untuk pergi ke rumah kakaknya, tinggal di rumah kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini gue mengangkat kisah horor yang sempat dibagikan oleh pemilik akun Twitter bernama Razna1208. Sebut saja mahasiswa tersebut adalah, bukan mahasiswa ya, mahasiswi tersebut adalah Diana. Adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Tengah yang mendapat praktik kerja di kota Jakarta. Diana tidak sendiri, ditemanin mereka bertiga, bukan ditemani, bersama Ratna dan Indri. Selama di Jakarta, ketiga mahasiswi tersebut tinggal di apartemen milik manajer perusahaan tempat mereka praktek kerja. Di satu sisi, mereka senang karena tinggal gratis di kota Jakarta. Namun di sisi lain, disinilah awal mereka mendapatkan kisah horor tinggal di apartemen tersebut. Mereka tinggal di apartemen di lantai 6 nomor 613. Dan di apartemen tersebut ada 2 kamar, satu besar dan satu kecil. Diana dan Ratna tinggal di kamar yang lebih besar, sedangkan Indri tinggal di kamar yang lebih kecil. Saat awal menjalani praktek kerja dan tinggal di situ, awalnya biasa saja, tanpa ada pemikiran hal-hal yang horor atau apapun, dan berjalan seperti biasa. Mulai terjadi keanehan ketika Indri tidur di kamar kecil, lebih kecil, maksudnya bukan di kamar kecil, yang tidur di kamar kecil, yang tinggal sendiri. Indri mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh, dan dia sangat susah sekali tidur ketika tidur di kamar tersebut. Di dalam mimpinya, Indri selalu didatangin perempuan berambut panjang dan berbaju putih. Ya, awalnya Indri biasa saja, mungkin itu hanya mimpi. Dan awal terjadi keanehan dan melihat makhluk yang di luar nalar manusia itu ketika mereka pulang bersama. Ketika mereka sampai di apartemen, Diana dan Ratna langsung masuk ke kamar. Dengan santainya berleha-leha mereka menonton TV di kamar tersebut. Sedangkan Indri, karena susahnya dia tidur, akhirnya dia langsung memutuskan untuk mandi. Masuklah dia ke kamar mandi. Tapi setelah masuk kamar mandi, tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Indri kaget, siapa nih yang mau masuk? Akhirnya dia membuka pintu. Dan apa yang terjadi? Di depan kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Dan dia langsung keluar dan menanyakan, dia melihat ke kamar Diana dan Ratna. Diana dan Ratna sedang asik menonton TV di kamarnya. Dan saking penasarannya, akhirnya Indri berjalan ke pintu keluar kamar apartemen tersebut. Dia melihat keluar, siapa tahu ada orang yang mau masuk. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada siapa-siapa. Dan disitulah awal Indri melihat ada sosok putih berambut panjang di sudut apartemen tersebut. Dengan kagetnya, Indri menutup pintu apartemen dan lari ke arah kamarnya Ratna dan Diana. Dan dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan dengan perasaan penasaran, akhirnya ketiga mahasiswa tersebut melihatlah keluar. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu makhluk dan bahkan orang pun yang ada yang tadi Indri lihat. Kemudian
Diana bilang, mungkin kamu kelelahan, Indri. Kamu jadi pikirannya macam-macam. ya tanpa berpikir panjang dan tidak mau berpikir macam-macam, akhirnya Indri kembali masuk dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mandilah Indri. Tapi bukan di situ aja. Indri yang kerap mengalami gangguan, yang tidurnya susah, kemudian dia selalu mendengar ada orang yang memainkan piring di dapur, bahkan ada suara yang berjalan di ruang tamu, membuat Indri semakin ketakutan. Dan dengan meminta izin ke kedua temannya, akhirnya Indri memutuskan untuk pergi ke rumah kakaknya, tinggal di rumah kakaknya. Tinggallah Diana dan Ratna di situ. Ratna yang mendengar kisah Indri, bukan berarti mereka tidak mendengar. Cuman karena di kamar mereka berdua jadi tidak terlalu menghiraukan. Sebenarnya Indri dan Ratna pun mendengar apa yang Indri dengar. Dan Indri dengar ada orang berjalan, ada orang yang mainin piring, dan yang pikiran Diana dan Ratna itu adalah Indri, tapi ternyata bukan. Dan karena tinggal mereka berdua, akhirnya mereka pun tinggal di situ. Dan sejak Indri pergi pun bukan tandanya berhenti gangguan-gangguan tersebut. Bahkan suatu ketika Diana sedang duduk termenung di depan jendela melihat keluar apartemen yang di bawahnya ada kolam renang. Dia melihat ada sosok perempuan berambut panjang dan putih sedang mengambang di atas kolam renang. Sontak kaget Diana dan berlari ke arah Ratna, ingin menunjukkan bahwa apa yang dia lihat. Tapi ketika Diana dan Ratna melihat kembali kolam renang, itu tidak ada sama sekali. Dan Ratna berbicara ke Diana, Diana, mungkin perasaan kamu aja, kamu sedang melamun. Benar, aku tadi melihat. Ratna, masa saya berbohong? Makanya saya memanggil kamu untuk melihat ada perempuan mengambang di atas kolam renang. Dan tanpa berubah, akhirnya mereka pun kembali tidur. Dan seperti biasa, di malam itu gangguan selalu ada. Mungkin karena sudah terbiasa dan tidak mau menghiraukannya, mereka akhirnya tertidur. Suatu ketika, Ratna harus pulang ke rumah orang tuanya, yang menyebabkan Diana harus tinggal sendiri di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan rasa takut, akhirnya Diana mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan menonton TV dan mencoba menghubungi keluarganya melalui video call. Namun, apa yang terjadi? Ketika video call itu berlangsung, tiba-tiba telepon itu selalu mati. Pikir Diana itu mungkin jaringannya gangguan. Dan malam itu Diana itu merasa malam itu semakin kayak panjang. Untuk menghilangkan rasa ketakutannya, akhirnya Diana mencoba memutar ayat-ayat Al-Quran di ponselnya agar menghilangkan rasa ketakutannya dan rasa suntuknya. Ketika dia sedang mendengarkan untuk menghilangkan ketakutannya, tiba-tiba di depan pintu apartemen Diana mendengar ada kaki yang diseret. Dan bahkan dia melihat sosok perempuan bermata merah dari celah kamar yang dulu ditempati oleh Indri. Ketika sedang ketakutannya, dia melihat dari celah kamar yang Indri tinggalin ada sosok perempuan bermata merah. Semakin ketakutan yang dia rasakan, akhirnya dia mencoba melantunkan ayat-ayat Quran dan mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran di ponselnya. Saking itu akhirnya tanpa menceritakan, akhirnya dia tertidurlah. Dan akhirnya untuk menghilangkan rasa takutnya, ngajaklah salah satu temannya untuk tinggal di apartemen tersebut. Sebut saja namanya Nia, agar dia tidak tinggal sendirian. Nia yang orangnya lebih peka terhadap hal-hal gaib, kembali dia mendengar dan melihat apa yang terjadi di apartemen. Tapi Nia sosok yang sangat pemberani. Dia malahan mengajak untuk melihat ke atas apartemen, di rooftopnya apartemen. Berjalanlah mereka untuk menikmati suasana malam Jakarta. Dia mencoba menikmati dari atas rooftop
tutupnya itu apartemen tersebut. Tapi ketika hendak membuka pintu ruptu, perasaan takut menyeliputi Diana dan Ratna pun setelah usia kembali dari orang tuanya itu. Ya akhirnya mereka tinggal bertiga. Tapi apa yang terjadi? Jangan ya, sahut Diana. Ada ketakutan yang luar biasa yang Diana rasakan. Dan Nia pun merasakan sama. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya mereka pun kembali turun memasuki apartemennya. Tapi ketika hendak turun memasuki ke kamar tersebut, kembali melihat sosok perempuan berbaju putih sedang duduk di pojok apartemen. Dan dengan ketakutannya akhirnya mereka pun berlari masuk ke apartemennya yang mereka tinggali. Dan kejadian yang mereka alami tersebut, dia mencoba menceritakan ke salah satu temannya. Dan ketika weekend, ada 3 kakak pembimbing yang datang untuk berkunjung ke apartemen tersebut untuk menanyakan kabarnya. Yang salah satunya adalah bernama Randy, yang seorang indigo. Indigo itu yang bisa melihat indigo itu. Disitulah Diana menceritakan kepada Randy apa yang dialami di apartemen tersebut. Dan Randy yang seorang indigo, dia bisa merasakan dan tahu apa yang terjadi selama ini terhadap Diana dan Ratna. Dia menceritakan, memang betul di sini itu ada sosok makhluk perempuan berbaju putih, berambut panjang, berambut putih, yang selalu mengganggu kalian di sini. Dan Diana, Ratna, dan teman barunya Nia, mereka baru menyadari, jadi selama ini ada seorang perempuan yang sosok makhluk perempuan yang selalu mengganggu mereka dan selalu menampakkan kepada mereka. Saking penasarannya, Diana tuh mencoba mencari informasi tentang apartemen tersebut. Dan ternyata di apartemen tersebut pernah ada terjadi seorang perempuan yang bunuh diri meloncat dari atas apartemen tersebut ke kolam renang yang ada di bawah. Dan karena tidak mau diganggu lagi, dan akhirnya mereka pun mencari tempat tinggal lain. Dan untuk memutuskan tidak tinggal, karena saking seringnya mengalami gangguan-gangguan yang mereka alami. Dan akhirnya mereka pun mencari tempat yang lebih nyaman mungkin dari gangguan-gangguan tersebut. Dan itulah cerita yang dialami oleh ketiga mahasiswi yang sempat diangkat oleh akun Twitter Plazna 1208. Kisah ketiga mahasiswi ini mungkin sampai sini, dan hanya berpesan, dimanapun kita tinggal, mungkin ada sedikit kesalahan kalau saya menyimak dari kisah. Dimanapun berada pasti ada makhluk-makhluk, tapi bagaimana kita mensikapinya. Dan kita coba untuk berusaha untuk menghindari hal-hal yang tersebut dengan mohon izinlah tempat tersebut itu, ke tempat tersebut itu. Dan intinya kita harus lebih mendekatkan lagi. Mungkin kisah ini saya ceritakan sampai sini, dan nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di Belusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.